Selamat pagi, berita jemaat ibadah Hari Raya Pentakosta, Minggu 23 Mei 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berdoa selesai. Pada kebaktian Minggu 23 Mei 2021 pukul 9 WIB, kita menggunakan liturgus khusus perayaan Hari Raya Pentakosta dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Kristinus Unting MDiv, dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 30 Mei 2021 pukul 9 WIB, kita menggunakan liturgi bahasa Dayak Ngaju dan pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKE Yerusalem. Diinformasikan kepada orang tua yang memiliki anak-anak SPA bahwa ibadah SPA dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube Sekolah Minggu GKE Yerusalem setiap hari Minggu pukul 8 WIB. Bagi anak-anak yang belum masuk ke grup SPA dapat menghubungi pengurus SPA, Diakon Patriane Marinda sebagai ketua SPA, dan kontak tertera pada berita jemaat.
di mana grup SPA tersebut dibuat untuk mengirimkan tugas dan absen ibadah SPA tiap minggunya. Demikian untuk diketahui. Diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa ibadah live streaming GKI Yerusalem disiarkan hanya pada satu platform, yaitu melalui kanal YouTube GKI Yerusalem Official. Demikian untuk diketahui. Diinformasikan juga kepada warga jemaat apabila mengumpulkan persembahan syukur atau kolekte ibadah minggu melalui amplop yang telah disiapkan agar dapat mencantumkan nama jelas dan nominal persembahan atau kolekte. Demikian diinformasikan. Selanjutnya kami mohon dukungan doa dari jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kemudian bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem, Ketua Pendeta Mulyadi MTH, Sekretaris Penetua Parulian Aritonang. Demikian berita jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat sekalian, salam sejahtera untuk kita. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini di tempat masing-masing. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah khusus perayaan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah mencurahkan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Ia menuntun kita melihat keselamatan dalam Kristus. Ia memberanikan kita untuk bersaksi lewat hidup dan karya kita bersamanya. Ia juga telah memberkati hidup dan pekerjaan kita. Kini kita ada dalam kesukacitaan karenanya, sehingga hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Oleh karena Roh Kudus, gereja hadir dengan pelayanan dan mengalami perjumpaan dalam Dia, juga dalam kehidupan umatnya, termasuk kehidupan para petani yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Roh Kudus telah dianugerahkan Allah kepada gereja untuk mewujudkan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, yakni memberitakan kabar baik secara holistik dan berkarya memberdayakan kita menjadi pribadi yang dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya kepada kita. Terpujilah Tuhan dan muliakanlah Dia. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah ini. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari NKB nomor 5, bait pertama dan bait yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Setinggi
Mazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya akan bacakan nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini. Dari Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, bait 1 sampai bait yang kedua, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bidal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salibnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, bait pertama sampai bait yang kedua, Maha Kasih Ya Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa. Pujian hormat bagi-Mu ya Bapa di sorga. Hari demi hari dapat kami jalani hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Dengan judul perikop Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan berikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita kaki-kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 sampai dengan ayat yang ke-7 adalah nas yang ditetapkan sesuai dengan almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka Hari Pentakosta Minggu 23 Mei 2017. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia dan berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab hari ini kembali kami beribadah memuliakan Tuhan dalam rangka Hari Pentakosta. Kami mohon bimbingan Tuhan agar kami diberikan pengertian, hikmat untuk mengerti apa kehendak Tuhan, dan dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Jadikan kami jemaat-Mu pendengar sekaligus pelaku firman-Mu yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di wilayah di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salam. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa yang sangat penting. Peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Ilahi, Roh Spirit yang bekerja di dalam diri para murid, yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting dari nas ini, melalui mana kita dapat melihat bagaimana satu gereja, satu persekutuan menjadi gereja atau persekutuan yang dibimbing, yang dikuasai, yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga gereja atau persekutuan itu menjadi gereja yang benar-benar hidup. Saudara-saudara, kenapa hal ini perlu? Karena tidak jarang ketika berbicara tentang Pentakosta, maka ada kelompok-kelompok kecil yang mempersempit arti Pentakosta itu. Yang dibahas lalu hanya sekedar karunia Roh Kudus, lalu berbahasa dalam bahasa roh. Bukan itu konteks dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Justru kebalikannya, saudara-saudara. Pentakosta itu memberikan spirit kepada para murid agar mereka tidak hanya secara defensif mempertahankan diri dalam kelompok kecil, tetapi justru Pentakosta itu memberikan kemampuan bagi mereka untuk keluar, untuk ofensif, berkarya, melaksanakan apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam nas ini. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu tidak hadir begitu saja, saudara-saudara. Karena itu kenapa pada pasal sebelumnya, pada pasal 1 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-26 itu, di sana kita melihat ada pembenahan. Jadi para murid membenahi diri mereka, memilih salah seorang yang akan menggantikan Yudas. Jadi mereka begitu serius, mereka mempertimbangkan segala sesuatunya adalah dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan misi Kristus. Jadi ada kesiapan. Jadi Roh Kudus tidak akan bekerja kepada kelompok yang hanya asal-asalan, yang hanya ada nama tapi tanpa mengerjakan apa-apa. Jadi Roh Kudus akan bekerja dengan kuasanya. Dia akan menyertai gereja atau persekutuan yang sungguh-sungguh menyiapkan diri, yang telah mengatur segala sesuatu, yang memilih orang-orang yang memang dengan hati, dengan tulus untuk melayani Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat pada ayat pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul, saudara-saudara. Berkumpul, mereka bersekutu. Namun mereka berkumpul bukan asal berkumpul, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi berkumpul untuk beribadah, untuk memecahkan roti, membagikan anggur. Mereka bersekutu, mereka beribadah, dan mereka memikirkan hal-hal yang akan dilakukan dalam rangka untuk pelayanan. Jadi mereka berkumpul bukan untuk merancangkan kejahatan, saudara-saudara. Bukan berkumpul nanti setelah mereka keluar lalu mereka akan berdemo di tengah masyarakat, di tengah COVID, tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa menjaga jarak, dan menjadi masalah bagi masyarakat. Bukan itu. Tapi di sini mereka berkumpul dalam rangka bersekutu, sehati, satu jiwa, satu kasih, yang kemudian nanti
mereka akan melakukan pelayanan. Disinilah kita melihat bahwa Roh Kudus itu hadir di tengah mereka. Jadi di mana ada persekutuan yang erat, di mana ada persekutuan ibadah, di mana ada kasih dalam persekutuan, maka Roh Kudus itu akan hadir. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ayat 2, di mana mereka duduk. Perhatikan ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi sini tidak dikatakan maka tampaklah kepada mereka lidah api, tapi seperti. Jadi seperti, saudara-saudara. Jadi tidak sungguh-sungguh api. Tapi itu hendak mengatakan bahwa Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu berkuasa. Roh Kudus itu memimpin. Roh Kudus itu memberi spirit dan menguasai para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus, maka pada ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang menarik di sini, saudara? Ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka tidak kesurupan, saudara-saudara. Mereka tidak bergemetaran lalu dengan bahasa yang aneh-aneh. Tapi di sini justru kebalikannya. Ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya dalam bahasa orang lain yang sebelumnya mereka tidak mempelajari. Mereka belum menguasai. Karena itu orang yang hadir sangat heran. Karena para rasul itu berkata-kata, berbicara dengan bahasa mereka, di tempat asal mereka. Kok mereka bisa berkata-kata dengan bahasa kita? Perhatikan baik-baik. Jadi di sini mereka menggunakan bahasa orang lain. Bahasa itu merupakan sarana komunikasi yang penting, saudara-saudara. Apalagi di era yang sulit ini. Jadi sarana komunikasi itu sangat berpengaruh, sangat berperanan penting. Apakah ia akan mempengaruhi sesuatu kepada sesuatu yang negatif, yang merusak? Bisa jadi sarana komunikasi itu juga akan mengajak, membawa sesuatu ke arah yang lebih damai sejahtera. Di era sekarang ini, saudara-saudara, seolah-olah kita sulit membedakan mana berita yang baik, mana berita yang palsu, mana berita hoak. Itu sulit. Tapi kita sebagai gereja, sebagai persekutuan, kita belajar dari peristiwa Pentakosta, di mana ketika para rasul itu dikuasai oleh Roh Kudus, mereka menggunakan komunikasi itu supaya dapat dimengerti oleh orang lain. Supaya dengan bahasa yang digunakan itu, yang dimengerti oleh orang lain itu, segala sesuatu dapat dipahami. Jadi peristiwa Pentakosta itu bukan yang lain. Pernahkah kita berpikir kenapa pada peristiwa Pentakosta itu kok para rasul hanya berbahasa dalam bahasa orang lain? Kenapa bukan peristiwa yang lain? Karena ini sangat penting. Artinya komunikasi itu sangat penting, sangat menentukan. Apakah komunikasi itu menjadi komunikasi yang baik? Komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan. Tidak jarang bahwa komunikasi itu diklaim sedemikian rupa, digunakan menjadi alat politik, bahkan tidak jarang menjadi apa ya? Sesuatu yang digunakan untuk sentimen, baik sentimen agama, sentimen politik, sentimen apapun bentuknya, sehingga membuat dunia ini menjadi kacau, menjadi ribut. Tugas kita sebagai gereja
sebagai murid-murid Tuhan menggunakan komunikasi dengan baik untuk mencerahkan, untuk menjelaskan mana sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, mana sesuatu yang salah itu supaya beritanya menjadi benar. Jadi bukan malah membuat masalah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahasa boleh berbeda, tapi inti, tujuan, maksud tetap sama. Daripada bahasanya satu tapi terpecah-pecah. Ada orang mengatakan bahwa Alkitab ini dengan berbagai macam terjemahan itu sudah diorak-arik, bahwa firman Tuhan itu sudah dirubah. Itu pengertiannya yang salah, Bapak Ibu. Alkitab ini memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah sekalipun itu ada. Bukan Alkitabnya yang salah. Bisa jadi penafsirannya itu mungkin kurang tepat. Jadi bukan Alkitabnya yang salah. Jadi ini juga adalah karya Roh Kudus terbesar. Bahwa Alkitab, firman Tuhan itu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa sehingga mudah dimengerti. Dapat Bapak Ibu bayangkan, ibaratkan Alkitab ini hanya memakai satu bahasa. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ya bagaimana? Apa gunanya untuk kita yang tidak mengerti bahasa itu? Karena itu maksud Tuhan itu, ajaran Tuhan itu menjadi mudah kita mengerti karena dia menggunakan bahasa kita. Dengan pemahaman kita, dengan konteks kita. Gereja atau persekutuan atau orang percaya dalam rangka menyaksikan kasih Tuhan tidak memaksakan orang untuk mengerti apa bahasa kita. Apalagi dengan bahasa roh yang tidak jelas, yang salah dipahami itu. Tapi Roh Kudus itu memberikan kemampuan, memberikan hikmat kepada para murid, kepada kita. Untuk menyampaikan berita yang dimengerti oleh orang lain. Dan berita yang disampaikan itu adalah berita anugerah, berita sukacita. Bukan berita hoaks, saudara-saudara. Bukan berita yang membuat resah dunia ini. Jadi sepatutnya gereja orang percaya membawakan berita yang membuat damai sejahtera. Tidak jarang kehidupan sosial ini, bahkan juga unsur-unsur agama ada di dalamnya, membuat masalah dalam kehidupan ini. Bukan membawa ketenangan, bukan membawa damai sejahtera, tapi membawa ketakutan, membawa bencana. Bahkan dengan ajaran yang aneh-aneh. Apa yang aneh-aneh? Bahwa kita sebagai orang beragama ketika masuk rumah ibadah tidak perlu pakai masker karena itu tidak ada ayatnya. Kan ada pengertian, ada pemahaman. Ini pemahaman yang sungguh keliru. Seharusnya kita orang beragama, apalagi kita sebagai gereja, sebagai persekutuan, harus memberikan pencerahan, saudara-saudara. Jadi bukan yang kebalikannya. Jadi kehidupan beragama. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan untuk menyampaikan berita baik, berita damai sejahtera itu. Sehingga maksud Tuhan itu akan diberlakukan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu marilah kita menggunakan sarana yang Tuhan berikan, sarana komunikasi, walaupun mungkin kita di era yang sulit ini jarang bertemu secara langsung, namun melewati media sosial, sarana berita baik handphone kita atau WA kita, Facebook kita gunakan dalam rangka untuk menyaksikan kasih Tuhan yang melaluinya orang diarahkan kepada jalan Tuhan, diarahkan kepada kebenaran, diarahkan kepada berkat, bukan digunakan untuk merusak, digunakan menjadi alat setan, digunakan untuk menyampaikan berita hoaks. Gunakan potensi yang ada padamu, kita sebagai anak-anak Tuhan. Gunakan media sosialmu, gunakan media berita untuk menyampaikan berita yang benar, bukan berita palsu yang membuat dunia ini makin damai, makin tenang, makin mengerti apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara, selamat hari Pentakosta. Tetap semangat, tetap kuat, dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyaksikan akan kasih Tuhan dalam kehidupan ini melalui kerja dan karya kita. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Biarlah melaluinya kami dapat belajar, kami memahami apa kehendak Tuhan ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kami percaya Roh Kudus yang sama telah Engkau berikan, Engkau curahkan kepada kami, umat-Mu yang percaya padamu. Biarlah kami juga dapat menggunakan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan dan menggunakan media komunikasi itu untuk menyampaikan kasih Tuhan supaya dapat dimengerti, supaya dapat dipahami dan mengarahkan dunia ini kepada apa kehendak Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan kebalikannya. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami mohon selalu penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Lindungi kami dari virus corona ini ya Tuhan. Beri kami semangat, kemampuan untuk melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukalah bagi kami tingkat-tingkat anugerah dan berkat, sehingga kami tetap hidup dan menikmati kehidupan ini dengan layak, sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu. Berkati jemaat GKI Yerusalem, jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat, bahkan umat Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati saudara kami yang baru tahun pada minggu ini. Kami mohon pengasihan Tuhan, baik mereka yang berulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahannya. Segala anugerah dan berkat Tuhan dapat mereka pergunakan dengan baik dan bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat-Mu bagi panitia pembangunan gedung gereja GKI Yerusalem. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah semua yang dilakukan ini merupakan perwujudan persekutuan yang nyata di tengah-tengah jemaat ini dan dunia. Kami berdoa bagi situasi yang terjadi di mana-mana, baik peperangan, konflik. Kami mohon Tuhan memberikan pertolongan agar dunia ini ada dalam keadaan damai sejahtera. Pakailah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan damai sejahtera. Tuhan akan menyertai dan memberkati. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan bagi kami sekalian, agar kami tetap kuat menjalani hidup ini. Berkati anak-anak kami, pemuda remaja, harapan masa depan, agar mereka tetap hidup, mereka tetap berkarya, mereka dipersiapkan untuk masa depan yang baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Kami akan bacakan nas pengantar persembahan kita, diambil dari Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari berdoa sebelum persembahan kita kumpulkan. Allah Bapa Gembala yang baik, Engkau telah mencukupkan yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dengan berkat-Mu, saat ini umat-Mu akan mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami.
Kami mohon Tuhan memberkatinya. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait 1 sampai bait yang ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun.
Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat dipersilakan berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.